Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali hujan deras dan rerumputan yang menjadi saksi bisu. Entah apa yang sedang terjadi, tiba-tiba ada seseorang keluar dari dalam tumpukan tanah yang basah. Scene berpindah dengan dua orang pria yang akan melakukan pindahan karena usaha penyelidikan mereka bangkrut. Karena usaha mereka dirintis dengan hutang, maka mereka yang tidak mampu membayar kini harus mengalami kebangkrutan. 그러고 자기가 지금 흥신소라. Lantas tiba-tiba dari kejauhan si pria menatap ada tamu datang dan dia menyadari kalau tamu itu sedang membutuhkan bantuannya. Lalu si pria dan rekannya membawa barangnya kembali masuk ke dalam. Lantas mereka pun siap menerima tamu tersebut. 바로 시작할 수 있나요? Ternyata tamu itu membutuhkan bantuan untuk mencari anak-anak yang hilang. Lalu si pria yang sangat berpengalaman dengan kasus penyelidikan, maka dia dengan mudah menebak alur cerita keinginan kliennya. 찾아달라고 온 거잖아요, 지금. 왜 그렇게 생각? Dan si pria dengan mudah menebak bahwa dia harus mencari anak dari kliennya dan si pria langsung mengetahui kalau kliennya mendapat surat ancaman. 어느 한 CEO가 갑자기 자진해서 인터뷰를 Dengan semua ucapan, si pria klien pun tidak bisa menyangka lagi karena semua ucapan si pria sangat tepat sasaran. Ketika surat ancaman diberikan kepada si pria, maka si pria bertanya di mana sopir si klien. 체크 같은 건 경찰이 하게 해야죠. 세금 많은 Dan juga si pria menyuruh kliennya melaporkan sopirnya ke polisi karena dia yang menulis surat ancaman dan meminta uang tebusan, tetapi dia bukan yang menculik putri si klien. 하겠습니다. 우리 하은이만 찾아주시면. Dengan ucapan si pria, maka ayah si klien memutuskan untuk melaporkan sopirnya ke polisi. Dan si klien mengatakan kalau mereka berdua tidak perlu pindah kalau mereka menemukan putrinya. Dan rumah itu sudah dibeli oleh si klien, kalau mereka berdua bisa menemukan putrinya maka mereka tidak perlu membayar sewa. Lantas si pria dengan pertimbangan yang matang maka dia menerima kasus itu. Scene berganti di tempat polisi, si sopir dia dengan santainya walau dia digeledah oleh polisi karena dia yakin polisi tidak akan menemukan bukti. Lalu salah satu polisi melihat raut wajah si sopir seperti menyembunyikan sesuatu, maka dia pun menggeledah mobil si sopir di luar nalar seperti dugaan si pria si sopir yang menulis surat serta mengambil uang itu. Lantas polisi menginterogasi si sopir, tetapi si sopir berkata kalau dia memang mengambil uangnya tetapi dia tidak menculik putri si klien. Lalu si sopir menceritakan kejadiannya kepada polisi dan polisi kebingungan dengan kasus putri si klien. Sedangkan si pria juga rekannya mendatangi sekolah putri si klien dan mereka mencari bukti-bukti yang tersisa walau sulit si pria pantang menyerah. 사람이 한 게 아닐 수도 있죠. Ketika si pria dan rekannya mendatangi kelas balet si putri, tiba-tiba salah satu teman si putri berteriak ketakutan dan ingin pulang. 어디가 우리 집에 올까 봐. Lantas si pria mendatanginya dan berbicara pada anak tersebut. Dengan lembut si pria membuka percakapan dan tak lama si anak ini langsung menjawab semua pertanyaan dari si pria. Dari kejauhan terlihat wanita pengantar susu melihat mereka. Di malam hari si pria sedang mencari informasi. Lantas keesokan harinya si pria juga rekannya mendatangi sekolah si putri untuk memastikan sesuatu. Si pria di sana melihat kandang anjing bernama Bori seperti ucapan anak kecil di balet waktu itu. 안 하는데. 아이고. Rekan si pria sedang menginterogasi kepala sekolah tetapi hanya keluhan-keluhan yang selalu muncul dari ucapannya. Lalu si pria menyelidiki semua ruangan di sekolah itu. Lantas sesampainya di sebuah ruangan seorang guru, si pria juga rekannya bertemu dengan guru dari Hanen putri klien. 며칠 전에 없어졌어요. Dan si pria memberikan beberapa pertanyaan, tak lupa si pria yang cekatan dia juga memperhatikan situasi di tempat itu.
bahkan baju dari guru itu tak luput dari pandangan si pria. Lantas si pria mencoba memancing kata-kata, disitulah guru itu sedikit terpancing. 하루 전이었어요. Si pria yang mencurigai si guru, dia mencoba mengecek bekas kandang boreh. Si pria menemukan sedikit titik terang di kandang itu, tetapi tiba-tiba guru itu datang, dan rekan si pria mencoba mengalihkan pandangan si guru. Si pria juga rekannya yang hendak pergi tak sengaja berpapasan dengan wanita pengantar susu. Si wanita ini tampak sangat memperhatikan si pria juga rekannya. Sedangkan di kantor polisi, wanita pengantar susu menemui polisi dan memberikan susu kepada polisi, tetapi ada salah satu polisi kurang senang dengan keberadaannya. Tiba-tiba anak kecil di tempat balet mendatangi kepolisian untuk menceritakan kejadian hilangnya teman-temannya, tetapi karena cerita anak kecil ini di luar nalar, maka polisi tak mempercayainya. Sedangkan wanita pengantar susu membela anak kecil itu, tetapi polisi mengusirnya. Sedangkan si pria mencoba mereka ulang kejadian dengan membayangkan kejadiannya seperti apa. Tetapi si pria tidak begitu yakin dengan hilangnya Haen yang mengikuti Bori. Sedangkan di episode 2 di malam hari terlihat di ruangan bawah tanah tangisan-tangisan anak kecil terdengar. Ruangannya sangat gelap dan tiba-tiba ada seorang wanita berteriak histeris. Dan terlihat si pria juga rekannya membahas kasus Hayan putri kliennya, dan juga si pria mencurigai kalau gurunya yang menculiknya. Dengan banyak pertanyaan dan dugaan kalau gurunya menculiknya karena dendam kepada kepala sekolah atau orang tua mereka. Lantas ada satu kamera CCTV yang belum diperiksa, yaitu kamera karya wisata yang dipimpin oleh guru itu. 알바들이 보고 오셨대. Dan tiba-tiba wanita pengantar susu datang untuk melamar pekerjaan. Rekan si pria menyambut dengan ramah, tetapi berbeda dengan si pria, dia tampak curiga dengan wanita ini. 30%는 제가 배달하는 녹즙을 먹. Maka dia mengajukan banyak pertanyaan, tetapi si pria yang bernama Pak Li dia curiga dengan si wanita dan dia mengajukan pertanyaan terakhir dan ternyata si wanita lolos dan diterima bekerja dengan Pak Li. 너 여기 온 진짜 이유가 뭐야? Keesokan harinya mereka mendatangi tempat karya wisata karena Pak Li butuh melihat kamera CCTV, tetapi tidak mudah, mereka tidak akan mengizinkan orang melihat begitu saja. Maka si wanita berpura-pura bermasalah dengan Pak Li, dengan begitu maka dengan terpaksa kantor itu akan memperlihatkan CCTV-nya. Mereka bisa melihat waktu kejadian karya wisata di sekolah Hayan dan terlihat gurunya sangat kasar kepada semua murid, bahkan terlontar kata-kata yang kasar kepada muridnya. 퇴직금 정산은 언제? Terlihat di tempat sekolah Hayan. Kepala sekolah juga gurunya berdebat perkara uang pesangon guru itu. Benar kata Pak Li, mereka sangat tidak akur. Dan terlihat si guru yang kesal dengan ucapan kepala sekolah, dia ingin mencekik kepala sekolah, tetapi tiba-tiba dia berhalusinasi, kepala sekolah berbalik. Lantas terlihat ada bayangan wanita membisikkan, bagaimana kalau kau menghabisi mereka saja, dan terlihat kepala sekolah akan pergi ke suatu tempat. Sedangkan Pak Li juga si wanita sudah selesai melihat kamera CCTV, maka Pak Li akan pergi ke suatu tempat dan dia menyuruh si wanita pulang. Di malam harinya, Pak Li menerobos masuk ke dalam sekolah Hayan. Pak Li langsung menuju kandang borih, di situ ada batasan garis bahaya. Pak Li yang curiga, dia membukanya dan memasuki tempat itu. Dan ruangan itu sangat gelap dan Pak Li menemukan anjing yang bernama Borih. Sedangkan guru Hayan berbicara sendiri di samping kaca, dia seperti berkepribadian ganda. Satu sisi baik dan satu sisi buruk.
Pak Li yang menerobos masuk dia melihat sebuah kotak bergerak-gerak. Sontak Pak Li membukanya dan Pak Li menemukan 2 anak yang hilang. Terlihat dari atas sebuah toilet guru itu menatap ke arah bawah dengan mata merahnya. Tetapi Pak Li dengan sigap menyelamatkan 2 anak-anak itu dan menyuruh mereka berlari secepat mungkin untuk pulang dan melapor ke polisi. Sedangkan Pak Li akan mencari Haiyan. Benar saja Pak Li masuk ke dalam lagi dan mencari Haiyan. Pak Li yang mencari Haiyan tak sengaja melihat seorang wanita berbaju merah di kaca tapi dia menghilang begitu saja. Dan disitulah Pak Li menemukan Haiyan yang tak sadarkan diri. Sontak Bore menyerangnya dan Pak Li kesakitan tetapi Pak Li melawan dan menggigit Bore dan Bore pun pergi. Pak Li yang akan membawa Haiyan dia dipukul oleh guru Haiyan dengan palu. Sontak Pak Li tak sadarkan diri tetapi Pak Li sempat melihat si guru. Juga Pak Li melihat Bore juga wanita berbaju merah. Lantas guru itu yang berpikir kalau Pak Li tiada maka dia mengubur Pak Li di sebuah rerumputan. Di situ ada tanah kosong. Dan tak lama dari itu Pak Li sadarkan diri dan selamat. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Buat kalian yang suka cerita horor jangan sampai ketinggalan ya.